ya, melanjutkan dengan yang kemarin, tapi kita akan coba readingnya kita bahas per skill ya. Oke, kita langsung lanjut aja sembari menunggu teman-teman yang lain untuk hadir. Sambil mungkin diingatkan ya teman-temannya kalau kelasnya udah mulai gitu, jadi supaya teman-teman yang lainnya ikut bergabung. Oke, sekarang saya mau bahas tentang reading. Teman-teman sudah sempat dapat ini belum ya, apa materi ini? Harusnya sudah ya. Kemarin modulnya kan ada yang pertama, kemudian ada tambahan modul kedua harusnya. Sudah sempat dapat modul keduanya belum? Yang reading and listening. Kenapa? Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ya. So, jadi di TOEFL itu kan ada reading ya. Nah, reading itu soalnya ada 50 kalau nggak salah. Ya, betul 50. Kemudian waktunya adalah, waktunya adalah 55 menit ya, kurang lebih 1 jam, kurang 5 menit ya. Jadi teman-teman kita sekarang akan coba menyelesaikan soal-soal reading berdasarkan skillnya. Oke. Nah, di TOEFL itu pertanyaan reading itu bervariasi. Teman-teman akan diminta untuk menjawab pertanyaan yang menguji skill yang berbeda gitu. Jadi akan ada nanti skill-skill yang asking for general information, lebih ke kemampuan kita menangkap ide dasar gitu ya, atau ya secara general, atau nanti ada juga yang lebih spesifik gitu teman-teman. Nah, kali ini sekarang yang kita akan coba adalah ini ya. Sorry, sebentar. Okay, this one. Answer main idea question correctly. Nah, jadi kalau misalnya main idea ini soal TOEFL akan nanya, misalnya habis dikasih teks gitu ya, teksnya itu kita akan diminta, oh topiknya bahas apa nih, kemudian subjeknya apa, passage itu gitu ya. Kira-kira judul yang cocok apa nih yang sesuai dengan passage itu, kemudian ide utama atau ya main idea, primary idea is the same thing ya. Nah, sekarang biasanya caranya untuk kalau untuk soal yang seperti ini, biasanya normally tapi not always ya. Biasanya teman-teman bisa menemukan main idea atau tadi ya main topik itu in the beginning of the paragraph. Jadi bisa di kalimat pertama or kalimat kedua dari paragraf itu biasanya. Tapi sometimes juga ada yang butuh kita tuh harus bisa memahami dulu makna dari satu paragraf and then what's the appropriate topic gitu ya. Jadi biasanya di paragraf di sentence 1 atau 2 atau seringnya gitu. Nah, sekarang kita coba latihan ya teman-teman. Boleh tolong teman-teman baca dulu passage ini dengan trik yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian pertanyaannya di sini tadi. What is the topic? Jadi ini ada paragraf, potongan paragraf. Kemudian ditanya adalah topiknya apa. Oke, silahkan dibaca dulu, saya kasih waktu 1 minute maybe, cukup ya. Kemudian nanti kita diskusi jawabannya A, B, C, or D. Ya, silakan dibaca dulu ya. Atau kita baca sama-sama aja deh untuk pertama ini. Oke ya. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Di era filosofi John Dewey ada perbedaan antara intelligence sama reasoning ya. According to Dewey, intelligence ya. Jadi di sini ada pertama, sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Kemudian according to Dewey, intelligence is bla bla bla. So this is the definition of apa? This is the definition of intelligence, ya. Sampai sini. Kemudian lagi, intelligence involves interacting with other things and knowing them, bla bla bla.
While reasoning, jadi ini akan jelasin what is the difference between intelligent and reasoning, ya. Kemudian terakhir dia akan bahas tentang with reasoning, ya. Jadi dia pertama ada distinction is made between the intelligent and reasoning, kemudian penjelasan mengenai intelligence itu apa, kemudian ciri intelligence, ciri reasoning, and then another explanation about reasoning. Nah, sekarang kalau dari situ teman-teman kira-kira topiknya apa? A, B, C, atau D? A. The intelligence of John Dewey. Oke, any other answer? Ini ada idea lain? Oke. Okay, actually the correct answer is the correct answer actually D. Ya. Jadi kalau misalnya yang A ini hanya jawab the intelligence of John Dewey, intelligence-nya si John Dewey, which is not aligned with the paragraphs. Nah, kalau yang ini adalah how intelligent differs. Differs itu artinya apa? Berbeda, ya. Different ya, kalau misalnya adjektifnya differs itu berbeda. Bagaimana intelligence itu berbeda dari reasoning dalam kerjaannya si Dewey gitu ya. Nah, you can find this information actually in the first sentence dari sini sampai sini ya. In the philosophy John Dewey ya, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Jadi di paragraf pertama dia sudah bilang bahwa perbedaan yang cukup tajam dijelaskan antara intelligence sama reasoning. Jadi paragraf ini adalah membahas apa sih bedanya intelligence and reasoning. So the correct answer is D. Any other question? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, sebelum ada pertanyaan. Lanjut. Kita ini dulu ya teman-teman, kita stop dulu materinya. Sorry. Guys, ternyata tadi nggak ke screen share ya? Screen share kan? Oke. Stop. Oke, ini baru ke stop. Oke, sekarang kita absen dulu. Teman-teman boleh tolong dinyalakan ininya ya, kameranya. Kita akan absen. Aku mau bersih ya. Ada yang mau blender dulu. Oke. Aku panggil ya yang belum muncul gambarnya. Faroki, Ika Mariska, Anggi Aditama, Teguh Sukma Putra, boleh tolong dibuka kameranya. Oke, Faroki sudah, Ika Mariska, Anggi, Teguh, boleh tolong dibuka. Ibu, mohon izin, saya masih di jalan. Oke, ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang tadi udah aku panggil ya yang belum buka kamera. Sekarang aku capture sekarang. Ya, Bu. Oke, wait. 1, 2, 3. Oke. Karena kebetulan baru 17 orang, jadi satu kali aja. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau ada yang mau matiin kameranya lagi, boleh. Kalau untuk menghemat kuota. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Tadi ya, kita masih bahas tentang main idea dari suatu paragraf. Ingat kuncinya usually lies in the first sentence or the second sentence, di kalimat pertama atau di kalimat kedua ya. Sekarang kita coba latihan. Tadi kan sudah satu coba saya contohin. Nah, sekarang sebelum kita latihan ini dulu deh. Nah, biasanya pertanyaan yang nanyain the main idea itu adalah gini, kayak topiknya apa sih gitu ya. Subjeknya apa, main idea-nya apa gitu ya. Kemudian main point-nya apa. Terus with what is the author primarily concern. Jadi concern-nya terhadap apa. And then
best title-nya kira-kira apa gitu ya. Itu adalah apa? Biasanya pertanyaannya seperti itu. Nah, sekarang kita coba ya. Kita clear dulu. Oke, nah sekarang saya minta bantuan teman-teman untuk mengerjakan ini. 2 soal aja yang pertama ya. Oke, nomor 1 pertanyaannya adalah which of the following best describe the topic? Jadi kira-kira pertanyaan adalah topiknya apa gitu ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya, which of the following will be the best title? Jadi yang pertama ditanya adalah topiknya, yang kedua adalah title-nya. Oke, mari kita baca ya. Fort Knox, Kentucky ya, is the site of US Army Post. Jadi dia adalah lokasi Army itu apa? Tentara ya. But it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository. More renowned itu artinya adalah lebih terkenal gitu ya, lebih terkenal sebagai Fort Knox Bullion Depository, which is the massive vault that contains the bulk of the US government's gold deposit. Jadi kayak apa, lemari besi gitu ya, yang isinya adalah gold dari US government, right? Sekarang kita lanjut. Completed in 1936, the vault is housed. Jadi dia dibangunnya selesai tahun 1936. The vault is housed in 2-story building constructed of granite, steel, and concrete. Jadi ini ya terbuat dari apa? The vault itself is made of steel ya. Jadi lemari besinya terbuat dari steel and concrete, sama konkrit, dan punya pintu yang beratnya that weighs more than 20 tons, lebih dari 20 ton. Naturally, the most up-to-date security devices, biasanya yang paling alat security yang paling update available are in place at Fort Knox. Biasanya ada di Fort Knox ya. And the army post nearby provides further protection. Dan tentara yang di sekitarnya semakin menjaga si Fort Knox itu. Nah, kita sudah baca sekarang. Oke, kira-kira topiknya bahas apa? Apakah bahas the city of Fort Knox? Apakah membahas penyimpanan emas? Apakah membahas US Army Post di Fort Knox? Atau membahas apa tuh, gold bullion? Yang mana kira-kira teman-teman topik yang paling sesuai? Yang dibahas apanya sih? A, B, C, or D? D. D, gold bullion ya. Any other answer? C, the U.S. Army Post at Fort Knox. Oke, the U.S. Army Post at Fort Knox. Oke. Nah, ada lagi? Apakah ada idea lagi yang berbeda? Oke. Sekarang, ini yang D ini bukan jawaban yang sesuai karena kita lagi nggak ngomongin gold bullionnya, tapi ini ya sebenarnya. Fort Knox, Kentucky, ya, is the site of U.S. Army Post. Yang C, ini mendekati Mas Hairul ya. Oke, Ya, tapi coba kita baca sekarang keseluruhan paragrafnya. Apakah dia membahas tentang Army Post atau keterangan bahwa tentang vault-nya, tentang apa? Ini nih. Tentang Fort Knox Bullion Depository ya. The massive vault that contains the bulk of government gold deposit ya. Jadi yang dibahas adalah tentang Army Post-nya atau tentang lemari besi penyimpanan gold-nya. lemari besi atau Fort Knox. Betul. Fort Knox itu kan nama tempat ya. Nah, tapi yang di sini yang dibahas adalah lebih ke gold deposit ya, the vault ya, massive vault. Nah, dibahas tentang vault. Di sini dia bahas lagi tentang vault ya. Kemudian dia bahas lagi tentang vault. Jadi dia lebih cenderung ngebahas tentang vault-nya, lemari besinya yang dipakai untuk menyimpan emas, dan dia lebih terkenal kan tadi katanya more renowned for the Fort Knox Bullion Depository gitu ya.
Kemudian ya, terus oke sampai situ. Nah berarti sebenarnya dia lebih banyak bahas tentang vault-nya atau lemari besi, ya, which Ya, is lemari used besi. for gold deposit ya. Jadi jawaban yang paling pas adalah yang B, teman-teman ya. Jadi the Federal Gold Depository, penyimpanan emas dari federal, dari negara gitu. Oke, the city of Fort Knox jelas tidak bukan jawaban yang benar. Kenapa? Karena tidak ngebahas kotanya gitu ya. Dan kita bukan ngebahas tentang army post-nya. Jadi Fort Knox itu kan nama kota ya. Kemudian gold bullion-nya juga nggak begitu dibahas, tapi lebih bahas adalah si tadi deposit emasnya. Simpanan emas. Ya, betul. Gitu ya. Oke, sekarang number 2. Nah, sekarang kira-kira title-nya, judulnya yang paling pas yang mana teman-teman? Topiknya tadi adalah ini, The Federal Gold Depository. Nah, sekarang kalau misalnya teks ini mau dikasih judul, kira-kira what is the most suitable title that we can use? Oke. Ini dia. Antara A atau C. Antara apa? Antara A atau C. Antara A or C gini ya. Iya. Oke, is there any other ideas teman-teman yang lain? Oke, baik. Nah, karena topiknya adalah ngomongin Federal Gold Depository ya, jadi sebenarnya yang paling pas topiknya ada, title-nya adalah yang C ini. Where the US keeps its gold, yaitu di Fort Knox, Kentucky, ada massive vault di sana, terus dijelasin massive vault itu apa karakteristiknya gimana. Jadi yang paling pas adalah yang C. Kalau yang A, the massive concrete vault itu tidak spesifik mengarah kepada Fort Knox, ya. Sementara kan yang tadi kan mengarah ke Fort Knox, Kentucky, which is tempat penyimpanan emasnya pemerintah US. Jadi yang paling pas adalah yang C. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya tentang title dan topik. Ada pertanyaan? Nah, ini contoh yang mungkin kita harus baca dulu ya. Kalau untuk nentuin topik kita baca dulu satu paragrafnya, skimming aja, membaca cepat. Kemudian kita tentukan topiknya apa. Oke, ada cukup jelas atau masih ada pertanyaan untuk skill yang ini? Oke. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke skill berikutnya ya. Ini Anda masih banyak nih latihannya. Oke. Oke, sekarang skill yang kedua. Skill yang kedua adalah organization of ideas. Bagaimana sih passage itu disusun gitu ya. Jadi kita kan kadang bisa nebak ya. Misalnya ada passage gitu ya. Ada teks, dia ada beberapa paragraf. Let's say ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, and then paragraf 1 misalnya bahasnya tentang definisi gitu ya. Kemudian paragraf kedua bahasnya tentang contoh gitu atau apa gitu ya. Jadi biasanya kita bisa melihat progression of the passage. Jadi kira-kira ini kelanjutannya bakal bahas apa gitu. Hubungannya antara paragraf 1 sama paragraf kedua itu gimana. Nah, kadang ini juga ditanya teman-teman di TOEFL gitu ya. Nah, misalnya gini nih. Ini ada paragraf pertama. Ya. This is paragraf pertama kan ya yang ini. Oke. Dan ini adalah paragraf kedua. Nah, yang ditanya adalah fungsi second paragraph, nih fungsi paragraf yang kedua tuh apa sih gitu di dalam paragraf ini gitu. Ya. Oke, misalnya tanpa membaca paragraf yang pertama kita bisa coba ya. Atau kita baca dulu paragraf pertamanya ya. If asked who invented the game of baseball, kalau ditanya siapa yang menemukan baseball, most Americans would probably reply that it was Abner Doubleday. Yaitu Abner Doubleday ya. At the beginning of the century, di awal abad, there was some disagreement over how the game of baseball had actually originated. Ya, ada debat tentang bagaimana apa sih awalnya tuh baseball tuh gimana? Originated itu kan berawal gitu ya. So, Sporting Goods Manufacturer Spalding, ini nama manufacturernya, inaugurated a commission, ngasih komisi untuk to research the question. Jadi untuk mencari jawaban dari pertanyaan ini, masalah ini. Maksudnya
pertanyaan ini ya. How the game of baseball had actually originated. Oke, yang itu. Nah, kemudian in 1908 ada report dari Commission. Jadi bahwa si Abner Doubleday itu ya, dia yang menemukan was given credit for the invention of the game. Jadi dia dikasih tahu bahwa oh dia loh yang menemukan gamenya. The National Baseball Hall of Fame ya was established in Cooperstown in honor of Doubleday. Akhirnya dibangun ini. Established itu dibangun di Cooperstown untuk mengingat si Doubleday tadi yang menemukan game baseball, gitu ya. Itu paragraf pertamanya bahasnya tentang itu. Jadi kalau paragraf pertama yang dibahas adalah tentang apa? Lebih ngebahas apa? Main idenya dari paragraf tadi apa, teman-teman? Ini ya. Who invented the game of baseball ya? Siapa yang menemukan game game baseball? baseball? Ya, ini ada di lihat nih teman-teman, perhatikan ini ada di Mas Hasim pinter benar. Halus. Ini ada di perhatikan ini jawabannya adalah untuk topik utama ada di kalimat pertama ya. Who invented the game of baseball? Jadi emang kadang-kadang di kalimat pertama atau kalimat kedua gitu teman-teman. Oke, now nah, sekarang kita lihat paragraf keduanya apa. Today, most sport historian, ahli sejarah olahraga, are in agreement that, berarti mereka setuju, that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Oh, ternyata, sport historian sekarang gitu ya, setuju nih bahwa sebenarnya Doubleday itu tidak berperan banyak terhadap perkembangan baseball. Instead, baseball seems to be a close relation to the English game rounders and probably has English rather than American roots gitu. Nah, berarti paragraf kedua ini sifatnya ngapain? Menjelaskan apa? Nah, boleh dipilih antara A, B, C, atau D. Oke, yang A. Apakah dia memberikan example untuk support ideas di paragraf pertama? No. Enggak ya? Dia nggak ngasih, justru dia kan malah malah mengkontradik apa yang di paragraf pertama. Jadi paragraf pertama bilangnya itu adalah si Abner Doubleday, right? Tapi paragraf keduanya bilang bukan Abner Doubleday, gitu ya. Oke, nomor 2. Precedes the idea in the first paragraph. Setuju dengan idea di first paragraph, iya atau tidak? Apakah paragraf kedua precedes the idea maksudnya setuju dengan idea di paragraf pertama? No. No ya. No. Yeah. Oke, kemudian apakah yang C outline effect menjelaskan sebab akibat dari Yes. paragraf pertama? Yes. Yeah. Yes. Yes, oke. Ya, sis. The outline. Atau yang D? No, Refute. C. Ya, C. refutes the idea in the first paragraph. Oke, teman-teman. No. Actually, jawaban yang benar adalah yang D. D. Refutes artinya kan menolak ya. Menolak. Atau mengkontradik ya. Counter ya atau kontradik atau bertolak belakang ya, itu maksudnya refutes tuh gitu. Nah, ya kan sesuai ya sama paragraf pertama bilangnya yang menemukan baseball adalah si Abner Doubleday ya. Kemudian di paragraf kedua dia bilang, no, today's sport historian agree that Doubleday did not have much to do with development of baseball. Mereka percaya bahwa
Doubleday itu tidak berperan dalam perkembangan baseball. Jadi ini kan bertolak belakang. Jadi paragraf kedua sifatnya adalah menolak atau membantah gitu ya, membantah informasi yang ada di paragraf pertama. Gitu teman-teman. Any question? Oke, nah nanti biasanya pertanyaannya akan seperti ini. Bagaimana passage ini urutan passage-nya itu gimana? Kemudian bagaimana informasi di paragraf kedua berhubungan related to first paragraph itu gimana? Ya, jadi biasanya triknya adalah karena tadi saya bacanya agak panjang ya, tapi sebenarnya idenya adalah teman-teman bisa coba approach ini dengan membaca 1 sampai 2 kalimat aja di masing-masing paragraf. Ya. Sekarang kita coba cara itu untuk ngerjain latihannya, ya. Coba baca 1 sampai 2 kalimat di awal paragraf karena biasanya dengan itu kita sudah bisa menjawab untuk pertanyaan yang general seperti ini. Oke. Kita sekarang coba ya. Pertanyaan yang pertama adalah how the information in the passage organized. Bagaimana organize-nya? Apakah menunjukkan origin of ideas, apakah mengkontras pandangan, apakah ada 2 teori, atau ngasih example. Ya, teman-teman bisa coba jawab itu. Kemudian yang kedua, what type of information is included in the third paragraph? Jadi ini spesifik nanya ke third paragraph, which is yang ini ya. Nah, paragraf ketiga itu bahas apa sih? Apakah compare antara interactionist dan traditional view? Apakah mendiskusikan weakness? Oke ya. Apakah ngasih outline tentang manajer yang interactionist gitu ya? Atau mendeskripsikan salah satu view yang menentang gitu. Opposing itu artinya menentang. Ya. Boleh teman-teman baca ya. Kita coba pakai triknya tadi 1 sampai 2 kalimat pertama untuk masing-masing paragraf. Hopefully you already get the gist what is it about. 1 menit aja ya teman-teman. Silakan. Oke, sudah 1 menit? Yuk, nomor 1 jawabannya A, B, C, or D? D. A. Oke, D. ada yang jawab A. Ada yang jawab apa tadi? D ya? D. D, oke. Oke, sekarang kita baca ya. Paragraf pertama. Konflik ya within organization is undesirable. Tidak diinginkan ya konflik itu. In fact, various managers have widely divergent ideas. Jadi manajer punya pandangan yang berbeda-beda. Ya, tentang konflik. Oke. Jadi pertama, tentang pandangan yang berbeda-beda tentang konflik. Itu key pertama kita. Oke, sekarang paragraf kedua. Coba ya, lihat. Ada traditional view of conflict. Ya, dan menurut traditional view of conflict, conflict is harmful. Ya, itu traditional view of conflict. Nah, kemudian paragraf ketiga kita baca. Maksudnya pakai Interactionist view of conflict. Ya, conflict serve important function in organization. Jadi konflik itu memegang peranan penting dalam organisasi in reducing ya itulah panjangnya. Nah, salah satu ciri di sini ada kata-kata gini. On the other hand, di sisi lain gitu ya. Berarti kalau misalnya kayak gini, hubungannya apa ya teman-teman?
origin idea sebut konflik, kita bukan ngomongin dasar idenya. Ya. Example of conflict, nggak ngomongin contoh konfliknya, nggak ada contoh konfliknya. Bukan itu. Yang B. Ya, betul. Yang B. Contrasting. Jadi kan berlawanan belakang. Bertolak belakang. Ya. Antara si traditional view, ya, kontradiktif antara si traditional view yang bilang bahwa konflik itu harmful, dan interactionist yang bilang konflik itu serve important function. Jadi ada dua pandangan yang bertolak belakang, right? Oke, jadi contrasting view. Oke, gitu ya. Nah, sekarang spesifik kita ke paragraf ketiga, which is paragraf yang ini ya, teman-teman. Informasi apa sih yang dibahas di paragraf ketiga? A, B, C, atau D? Bentar. Apakah dia meng-compare antara interactionist dan tradisional? Apakah dia membandingkan perbedaan antara keduanya? Yang B, Miss. Yang B, oke. Discussion of the weakness of the interactionist. Oke, apa weakness-nya? Interaction. Ya, kan ini artinya diskusi tentang kelemahan interactionist view, gitu kan. Oke, coba. Apakah kita menemukan weakness-nya apa? Boleh? Udah kalau ada. Yang semi. Oke, yang B nggak ada ya. Kita nggak ngomongin weakness di sini ya. Yang C, outline of the type of manager who prefers the interactionist view on conflict. Oke, type of manajernya yang mana? Apakah ada tipe-tipe manajer disebutkan? Oh, ada. Nggak ada ya, jadi nggak ngomongin Nah. type of manager. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang D. D. Jadi sebenarnya cuma gini aja, Deskripsi. ngasih deskripsi. Iya, dia cuma ngasih deskripsi kalau interactionist view tuh gimana gitu ya. Nggak menjelaskan, nggak dibandingin, di compare dua-duanya, mana yang lebih baik, mana yang tidak, itu comparing ya, itu enggak. Kemudian nggak ngomongin kelemahan gitu ya. Terus nggak juga menjelaskan manajer yang interactionist itu yang seperti apa sih, enggak juga ya, walaupun dia memang menyebut manajer di sini, tapi bukan itu yang dibahas. Jadi jawabannya adalah D, hanya give brief description aja. Oke, any question tentang ini? Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke yang lebih spesifik ya, idenya. Tadi kan tentang yang general. Oke, sekarang sekarang kita akan bertanya tentang detail question ya. Oke, ini aja deh langsung. Kita langsung latihan. Kalau detail question, jadi teman-teman perlu ini cukup lah ya segini. Teman-teman perlu, biasanya dia akan menanyakan misalnya informasi spesifik kayak di tahun berapa, di mana ditemukannya, siapa yang menemukan. Jadi dia menanyakan informasi spesifik yang ada di dalam teksnya. Nah, jadi kita perlu bacanya lebih teliti di sini ya. Oke, sekarang kita baca dulu pertanyaannya. Biasanya this is what I do. I always start with the question supaya nanti pas nyari di teks lebih terarah gitu ya, nyarinya nyari apa gitu. Oke, first question-nya adalah, nanti teman-teman yang kerjakan ini ya. Oke, Williamsburg is located. Oh, jadi kita akan menanyakan tempat Williamsburg itu terletak di mana. Nah, kemudian teori pilihannya adalah on island, in the middle of a river, where York and James meet. Ya, pokoknya tentang keterangan tempat. Nah, itu yang perlu kita cari di teks. Kemudian kedua, dia akan menanya tentang Jamestown. Oh, berarti ini adalah fakta-fakta yang sesuai dengan Jamestown. Yang mana ya? Gitu. Kemudian yang terakhir, Middle Plantation. Nah, tentang nama ini, tentang nama Middle Plantation itu sendiri. Nah, itu yang dicari. Oke, silakan teman-teman. Kali ini saya kasih waktu 2 menit karena soalnya agak banyak. Silakan dikerjakan ya. Dicari informasinya.
haus juga kayaknya nih. Silakan, silakan. Udah, Miss? Oke. Oke, masih ada waktu Oke. 1 menit lagi. Mungkin kita kasih kesempatan buat teman yang lain dulu ya, yang mungkin masih mencari jawaban. Oke, sudah 2 menit. Oke, kita bahas sama-sama ya. Oke, number 1. Williamsburg berlokasi di mana? B. B. In the middle B. of a river. Oke, wait. In the middle of river. B. Bentar, teman-teman, saya nyari ini dulu. B. Oke, yang mana? In Yang the mana? Sorry, nomor river. 1. B or B. B? B. B ya, benar. B. Oke, jawabannya adalah B. In the middle of river. Keywordnya di mana, teman-teman? Number 1 B. Situated on a peninsula between 2 rivers. Ya, very good. Between Itu two river. ya, itu artinya sama dengan in the middle of sorry. Beda. In the middle of river itu di tengah. Sorry, teman-teman. In the middle of river itu artinya di tengah sungai. Bukan di tengah sungai ya. Tapi ada 2 sungai. Dia di antara 2 sungai itu. Jadi bukan yang in the middle of river ya. Oke, between 2 rivers ya. Situated on a peninsula between 2 rivers. Oke, ini kata kuncinya. Oke, sekarang jawabannya apa kalau dari kata kunci ini? D. Sorry, Miss Bunga. Miss Bunga. D. D. Ya. Ya, correct. This one. D. On a piece of land with rivers on two sides. Jadi ada 2 On two river. side. Ya, Dengan iya. pulau di 2 sisi. Oke. Piece of land-nya itu dia adalah peninsula ya. Tadi kan peninsula ya. Peninsula tuh kayak semenanjung kalau nggak salah. Semenanjung. Ya, with rivers on two sides. Jadi jadi pasti TOEFL itu pasti mencoba untuk delivering the same meaning, artinya sama, tapi cara dituliskannya dengan cara yang berbeda gitu ya. Karena kalau salah persis it will be too easy gitu ya. Oke, baik teman-teman, jawabannya D ya. Terima kasih. Oke, sekarang number 2. Jawabannya apa? Number 2. Jamestown. Mana Jamestown? This one is Jamestown. B. Okay. Any other answer? Hospital 26 years after Williamsburg. Sorry. Ya, selain B ada lagi yang jawabannya berbeda? B semua jawabnya? B or C. Oh, ada yang jawab C. Oke, baik. Thank you. Sekarang mari kita cek. Jamestown. Ya, pertanyaannya adalah pertama tadi adalah berarti 26 setelah Williamsburg ya. Kalau yang ini, kalau ini first permanent English colony. Oke, sekarang kita cari di question di passage-nya. Oke. It was berarti ya ini ngomongin Williamsburg ya. Ini ada Williamsburg, ada Jamestown ya.
Williamsburg tadi ada di peninsula between dua rivers ya. York and James ya. Nah, ini nama rivernya berarti ya. It was settled by English colonies in 1633. 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Berarti yang 26 years after Jamestown ini adalah siapa? Si it ini river kemana? River ke Williamsburg. Jadi Williamsburg itu ditemukan gitu ya, atau dijajah, settle tuh ditempati ya oleh English colonies di tahun 1963, 26 tahun setelah Jamestown ya. Jadi bukan yang B ya. Jadi harus justru kronologisnya adalah gini, 1633 ya. Ini adalah Williamsburg ya. Kemudian 26 tahun sebelumnya berarti tahun 16 berapa nih? 33 kurangin 26 7 ya. Berarti ini adalah si Jamestown. Jadi kalau Jamestown settled 20 years after Williamsburg, salah ya teman-teman. Karena justru 26 tahun sebelumnya si Jamestown itu. Yang C, Miss. Yang C. Ya, betul yang C. Ya, di sini ya. After the first permanent English colony in America was settled in Jamestown. Oke, jawabannya yang C. Baik. Sekarang number 3. A. Meadow Plantation. Oke, namanya. Jawabannya apa? A. Ada yang jawab A, oke. Aku notes dulu. Ada lagi? Different ideas? Oke, nggak ada. Oke, baik. Kita cek ya. Yang B, yang B. Oke, ada yang B. Ada lagi yang berbeda? Oke, mari kita cek. In the beginning of the colony at the colony at Williamsburg was named Middle Plantation, dinamain Middle Plantation because its lokasinya in the middle of peninsula. Oke, berarti keterangan bahwa nama Middle Plantation itu adalah karena ngomongin apa? Lokasi. Iya, yang B, nggak ngomongin reason name ya. Iya. Iya, nggak ngomongin reason name, tapi dia location-nya colony in the peninsula ya. Location in the middle of peninsula. Ya, yang B. Baik, oke. Clear dulu ya. Clear untuk sini. Jadi ini contohnya looking for the specific information in the text. Ya, oke, kita lanjut ke skill selanjutnya ya. Mudah-mudahan masih bisa satu lagi. Oke, sebelum masuk ke skill selanjutnya, ini kira-kira yang pertanyaannya. Yang terkait dengan apa informasi yang spesifik tadi. Menurut teks, dituliskan di teks, it is indicated that the author mention which of the following is true. Ini juga ngomongin specific information. Nanyain maksudnya ya. Oke, sekarang kita coba skill selanjutnya. Oke. Find unstated details. Nah, jadi kadang-kadang juga pertanyaannya ini justru looking for unstated. Tadi kan yang ditanya sebelumnya adalah yang berdasarkan passage ya. Jadi based on the passage. Tapi ada juga yang unstated details. Jadi justru yang dicari yang tidak ada di passage. Yang salah gitu ya. Jadi biasanya pertanyaannya adalah which one is not stated? Which one is not mentioned? Which one is not true? Jadi justru kita nyari yang salah ya. Nah biasanya nanti kan pilihannya A, B, C, D ya. Berarti 3 di antaranya pasti disebutkan di passage-nya, di teksnya. Tapi ada 1 yang tidak disebutkan. Nah itu yang justru justru jawabannya yang itu. Nah ini salah satu contohnya. Oke, mari kita coba ya. Oke, ini ada teks. Oke, sorry. Ada 2 pertanyaan. Sorry. Sorry. Oke, this one.
Oke. Aku zoom sedikit. Oke, ini ya. Jadi pertanyaannya nih di sini adalah which one is not true about gadget? Jadi pasti di antara 3 ini ada 3 yang benar dan disebutin di passage, ada 1 yang salah dan itu jawabannya, ya. Kemudian yang nomor 2, which one is in the following not mentioned, ya, as an expression for something that is not noun. Ya, itu kata kuncinya. Oke, silakan teman-teman cari di teksnya. 2 minutes juga deh teman-teman. Oke, sudah 2 menit. Oke ya, kita bahas. Sudah belum? Sudah dapat belum teman-teman? Insyaallah. Ya. Kita bahas ya. Cukup sih harusnya. Sudah. Oke. Mana yang tidak benar tentang gadget? A, B, C, atau D? A. A. Yang B. 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 Sorry. Dulu. B. Oke, mari kita cek ya. Wait, oke. Nih, gadget ya. In English, there are many different... Oke, kita bahas ya. Gadget. In English, there are many different kinds of expression that people use to give name to anything whose name is unknown ya. Nah, salah satu ekspresi itu adalah gadget untuk menunjukkan sesuatu yang unknown itu ya. It was first used by British sailors. Berarti yang ini yang D benar ya. By British sailor in 1850. 1850, apakah itu? Oke, lanjut dulu ya. Probably came from the word gadget ya. Berarti word from language berarti benar ya. Kita akan cari yang salah ya. It is used to name something where the name is not known. Benar ya. Tadi kan whose name is unknown ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, right. Sekarang number 2. Yang bukan termasuk ekspresi yang menunjukkan sesuatu yang not known, unknown tadi ya. Tadi ada apa? Apakah thingamabob ada? Ada. Ada ya, thingamabob. Oke. Gadget. Gadget benar ya tadi. Gadget. Ada. Adohiki. Ada. What is it? Ada. Ada dikit. Ya, gitu ya teman-teman. Mudah ya kalau yang kayak gini ya. Jadi
mencari satu yang tidak disebutkan di passage. Oke. Masih ada waktu, mungkin aku satu skill lagi ya. Mumpung masih sempat. Wait. Oke, kalau ini adalah gini, kalau misalnya teman-teman bikin teks gitu kan ya, kan tidak mungkin objeknya disebutin terus. Misalnya Rengganis pergi ke pasar, Rengganis membeli sayur, Rengganis juga membeli daging, Rengganis juga membeli apa gitu. Maksudnya disebutin berulang-ulang itu kan tidak bagus gitu kalau dalam kalimat ya. Makanya kadang menggunakan pronoun reference ya. Misalnya Rengganis pergi ke pasar, kemudian dia membeli daging, pedagangnya bilang dagingnya harganya 50.000 gitu ya. Misalnya kayak gitu ya. Contohnya. Nah, di pronoun kalau dalam bahasa Inggris kan ada I, you, they, we, she, he, it gitu ya. Nah, nanti ditanya misalnya ada kalimat, kemudian misalnya misalnya Annie has 2 dolls. They are blue and black misalnya. They itu refer kemana? Yang dimaksud dengan they itu siapa sebenarnya? Jadi nanyain pronoun yang ini mengarah ke siapa, mewakili siapa sebenarnya atau apa ya? Gitu. Nah sekarang kita coba ya. Nah berarti kita harus mencarinya di kalimat sebelumnya ya. Pastikan nggak mungkin di kalimat setelahnya, di kalimat sebelumnya. Oke, pertanyaan pertama. Nih, they di paragraf 5 yang ini maksudnya siapa? Apakah humid areas, this plant, insect atau Yang digestive? digestive Belum fluid. juga. Ya udah, tar dulu ya. Kemudian yang number 2, dia nanya yang it. Yang it di baris ke-8. Jadi ini kan dia cuma ngasih tahu 5 sama 10 ya, teman-teman. Kalau 8 ya berarti hitung sendiri aja itu yang mana ya. Yang itu yang mana? Oke, silakan. Aku kasih waktu 2 menit ya untuk jawab ini. Silakan teman-teman 2 menit. Dibaca dan dijawab. Ada yang sudah ketemu? Sudah. Oke, baik. Ada lagi yang sudah? Yuk kita bahas ya. Number 1, apa? Refer kemana? A, B, C, atau D? D. B. D. Ada lagi yang jawab berbeda? D. Oke. Oke, baik. Baik, oke kita bahas ya. Carnivorous plant, tanaman-tanaman karnivora, such as ini gitu ya, are generally found in humid areas where there is an adequate supply of nitrogen in the soil. In order to survive, jadi ada carnivorous plant itu ditemukan di humid areas yang ada nitrogen di tanahnya ya. In order to survive, these plants have developed mechanism to trap insects within their foliage.
ya. They have digestive fluid. Siapa yang punya digestive fluid sekarang? Tanaman Plants. Karena iya tanaman karnivora ini kan, tapi kan nggak ada pilihannya. Jadi di opsinya di sama dia jadi this plant. Jadi This tanaman plant. ini punya digestive fluid. Jadi nggak mungkin digestive fluid karena digestive fluid justru harus baru disampaikannya setelah they ya. Karena ini pasti kalau refer tuh jawabannya pasti di sebelumnya, bukan di sesudahnya. Oke? Oke, sekarang number 2. It yang di sini refer kemana? It yang ini. A, B, C atau D? B. B. Disandu. B, sandu. Any other answer? C. C atau E? Sorry. D. A, D. C. C, oke. Ada yang jawab B, C, D. Ini banyak sekali perbedaannya. Gak apa-apa, yuk kita jawab ya. Oke. Kita lihat ya. This plants, tanaman ini ya, trap the insect. Oke. This plants trap the insect in variety of ways. Jadi tanaman ini menangkap serangga dengan cara yang berbeda gitu, bermacam-macam gitu ya. Sanju, kalau yang sanju dia punya sticky hairs, jadi dia punya rambut-rambut yang lengket di daunnya. Ketika serangga mendarat di daun ini, it gets caught, dia tertangkap. Siapa yang tertangkap? Serangga. Serangga, right. Serangga. Itu ya, yang C ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya refer, pahami maknanya, and then pasti jawabannya adalah di yang sebelum kata itu ya. Oke, I think that's all for tonight. Kebetulan waktunya juga sudah pas jam 8. Oke, kita absen ya, absen akhir ya. Aku stop share dulu. Kita absen. Oke, saya sebutin yang kameranya belum nyala di saya. Mungkin beda-beda di teman-teman. Oke, baik. Kusnadi, Sofian Haryadi, Bima, Siti Juleha, Muhammad Ali, Dwi Sandi, Asti Aulia, Muhammad Dimas, Bima, Sofian Haryadi, Cumaidi Umay. Boleh tolong menyalakan kameranya? Oke, saya sebut satu kali, saya panggil lagi ya. Oke, Dwi Sandi, Dwi Sandi sudah. Muhammad Ali, Bima, Cumaidi Umay, Sofian. Bima tolong nyalain ya kameranya. Sofian Haryadi. Belum muncul di saya. Udah, Bu. Tika udah ya, Bu? Oke, Bima sudah muncul di sana. Oke, Muhammad Ali aja nih belum berarti. Sofian udah, Bu. Ya, Sofian udah. Tahan dulu ya, jangan dimatikan sebelum saya bilang udah. Lama kan gunaannya, Bu? Enggak. Ika Mariska juga Muhammad Ali, tolong dinyalakan ya. Oke, Muhammad Ali aja yang belum. Oke, saya sudah panggil Muhammad Ali beberapa kali, jadi sekarang saya akan langsung screenshot. Sebentar. Mas Romi Firmansyah, boleh tolong dinyalakan kameranya? Oke, tahan ya. 11.000. Coba. Mas Romi, mana Mas Romi? Oke, tahan dulu, jangan nyala mati ya. Waduh. Oke. Bentar. Teman-teman kalau pindah-pindah jadinya saya ini agak susah. Oke. Tahan ya, sebentar ya. Oke. Baik, teman-teman, udah? Oke, teman-teman, berarti sudah saya cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung.
Thank you, Miss. Ya, sampai ketemu lagi. Oke, thank you, Miss. Bye. Bye. Hai.